Hai, selamat datang di Millennial Talk episode 9. Masih bareng gue Gita. Masih dalam suasana di awal tahun 2023. Kita di sini akan ngebahas tentang resolusi. Nah, kali ini ada bintang tamu spesial, yaitu namanya Amel. Jadi Amel ini adalah salah satu pemenang giveaway di Instagram Alpha Investasi yang kita adain sekitar bulan Desember 2022 lalu. Jadi kita ngadain giveaway tentang momen terwadaw yang pernah kamu alami di tahun 2022. Nah, langsung aja kita ajak ngobrol yuk. Hai Amel. Halo Kak Gita. Boleh diceritain gak sih kesibukan kamu sekarang apa? Dan aku penasaran sih, kamu tuh dari generasi millennials atau masuk ke Gen Z? Sekarang aku kerja sih Kak. Kerja jadi finance analyst di salah satu BUMN di Indonesia. Terus aku juga sebagai content creator karena bergabung di beberapa komunitas gitu. Oke, berarti kamu karyawan dan sebagai content creator juga ya? Betul. Aku tuh masuk ke dalam milenial sih Kak, karena tahun 94 ya lah. 94 ya? Oke, beda setahun sih sama aku. Lanjut aja kali ya. Aku pengen, boleh gak sih diceritain tentang momen terwadaw kamu yang udah kamu share ke kita via Instagram? Oke, ini aku mulai cerita ya Kak. Jadi momen terwadaw aku yaitu, singkat cerita ini Kak, di 2020 tuh aku beli tanah ukurannya tuh lumayan kecil banget sih, kurang dari 25 meter, yaitu 23,5. Nah dari situ aku beli tanah di 2020. Terus pengen bangun rumah kan, niatnya nih pengen bangun rumah. Tapi karena belum ada dana, akhirnya aku nabung nih. Nabung selama 2 tahun. Di 2022 alhamdulillah udah terkumpul kan, ya sekitar 200 juta Kak. Karena dari RAB tuh 200 juta kira-kira buat bangun rumah. Nah 2022 alhamdulillah nih Kak bangun rumah. Tapi ternyata pas di perjalanan itu RAB tuh gak sesuai dengan kenyataan Kak. Bangun rumah tuh banyak banget lah hal-hal yang bikin kita wadaw, ada aja gitu pengeluarannya. Kayak misalnya kemarin tuh contoh simpelnya kabel wifi Kak, itu dimakan tikus. Ada aja ya. Ada apalagi tuh. Terus kan pada saat nge-plaster keliling nih, ngecat tembok keliling, itu nggak sengaja nih Kak, tukangnya itu nginjek genteng tetangga. Ya bocor dong. Iya, harus nanggung biaya yang sebenarnya tuh bukan renovasi kita harusnya ya. Oke, bener, terus apalagi salah satunya tuh tiba-tiba kayak nambahkan biaya genteng gitu, genteng tetangga lagi. Betul banget. Itu wadaw banget tuh kayak ya. Beberapa contoh yang tiba-tiba tuh budgetan pembengkak gitu kan. Makanya akhirnya pas progres bangun rumah itu tiba-tiba uangnya nggak cukup nih. Aduh gimana ya, itu wadaw banget Kak. Akhirnya selama bangun aku juga aku nabung lagi gitu loh. Jadi bener-bener kayak balap-balapan banget lah antara aku habis gajian sama buat bayar gaji tukang. Jadi bener-bener gajian aku buat gaji tukang gitu ya, terus sampai akhirnya selesai alhamdulillah. Itu bener-bener terwadaw banget Kak. Berarti resolusi kamu bangun rumah itu adalah resolusi kamu tadi bilang 2 tahun yang lalu, itu 2020 ya? Resolusi 2020 bisa kecapainya di 2022. Karena emang gejor banget lah nabungnya, kayak harus komitmen, konsisten itu nabungnya sih. Apa sih yang bikin ngeyakinin kamu kalau misalnya kamu mending bangun rumah, beli rumah gitu, atau daripada sewa rumah gitu? Nah yang pertama, kalau sewa rumah kan kita cuma bayar sewa ya Kak, tapi kita nggak bisa memilikinya gitu. Nah alangkah baiknya kalau kita juga memilikinya kan. Makanya mendingan mumpung masih muda nih Kak, masih milenial gitu kan, yaudah kita benar-benar nabung banget buat bangun rumah, biar nanti pada saat pensiun kita udah enak Kak, udah punya rumah gitu sih. Tadi kamu bilang bangun rumah itu kan jadi resolusi kamu di 2022 kan ya. Itu kan berarti udah dicapai. Nah kira-kira di 2023 nih ada resolusi gak yang lagi kamu pengen bangun juga gitu? Ada Kak, yaitu satu, dana darurat. Dana darurat. Karena di 2022 kan bangun rumah itu benar-benar kayak abis-abisan banget Kak. Duit tabungan kayak abis, dana darurat abis. Makanya 2023 ini rumah udah jadi, kita harus bener-bener rajin banget nabung, konsisten dan komitmen untuk nabung dana darurat Kak. Tapi aku penasaran sih sama gimana cara kamu nabung tuh. Kayaknya menurut aku kamu bisa cepet banget buat ngebangun resolusi yang kamu punya gitu. Kamu ada tips-tips gitu gak sih? Ada nih tipsnya. Yang pertama konsisten dan komitmen. Setelah itu yang kedua, kalau misalnya kita habis gajian nih, kan misalnya gaji 100% lah, 100% itu kita alokasiin masing-masing
50% buat kebutuhan, 40% buat investasi atau nabung dana darurat, dan 10% keinginan. Nah, abis gajian tanggal 25 misalnya, langsung tuh pindahin ke rekening investasi atau nabung biar nggak kepake buat kebutuhan. Jadi semuanya aman, Kak. Jadi di hari awal gajian udah aman ya, udah di aman, pos-pos sendiri udah itu pos-posin ya sendiri. gitu. Nah, kamu tadi sempat sebut tentang investasi nih, dan aku udah sedikit ngulik-ngulik tentang kamu. Nah, kamu ini ternyata punya komunitas yang kamu buat sendiri di Instagram, itu ada akun tentang finansial gitu ya. Iya, Itu invest. bisa diceritain gak sih kenapa kamu bikin akun itu? Nah, itu nama akunnya Invest Cuan, Kak. Itu ada Instagram sama YouTube-nya juga sebenarnya. Oke, Invest Cuan ya. Invest_Cuan. Oke. Jadi singkat cerita, selama kuliah itu kan aku kebetulan freelance di editor buku gitu, penerbitan buku. Nah, dari situ aku dapat uang, Kak, pas kuliah. Cuman kan ya namanya mahasiswa kan dapat uang juga kan dari orang tua. Dari situ mikir, ini uangnya diapain ya? Kayaknya jangan sampai gajian terus abis yang nggak jelas gitu. Jadi aku cari cara kayaknya pro investasi nih gitu. Tapi aku nggak tahu invest di mana karena kan masih awam. Nah, dari situ ternyata kampus aku menyediakan tempat workshop, training, kursus tentang investasi. Jadinya aku mulai nabung saham, reksadana dari situ. Dan 2020 kan pandemi ya, Kak. Pas pandemi itu orang baru tersadar kayaknya perlu banget nih adanya dana darurat ataupun investasi gitu. Nah, dari situ orang kayak berpikir perlu nih kayak investasi. Nah, dari situ teman aku banyak banget yang nanya ke aku, Mel, gimana sih cara lo investasi? Gimana sih cara lo tuh bisa nabung gitu? Akhirnya aku bikin Instagram itu kan untuk ngejawab semua pertanyaan teman-teman aku, biar kalau dia nanya, oke, cus ke Instagram Invest Cuan ya guys. Tapi penasaran juga nih, kenapa sih kamu pilih investasi saham? Nah, investasi saham pertama karena kan kita masih milenial ya. Kalau investasi itu kan kita harus tahu dulu nih kita itu resikonya risk taker atau middle atau low. Kalau misalnya emang kita risk taker kan kita kayak berani lah ambil resiko yang besar gitu. Nah, invest saham itu adalah salah satu investasi yang risikonya besar. Jadi kalau menurut aku udah coba-coba cari risiko aku tuh, aku cocok gitu loh, Kak, di yang risiko besar. Jadi aku coba nabung saham yang pertama. Yang kedua, karena kalau saham itu selain kita dapat cuan dari selisih harga jual dan harga beli, kita juga dapat dividen, ya kan? Betul. Seru banget gak sih? Betul. Udah kita jadi pemegang saham, dapat dividen, dan yang penting lagi nih, Kak, RUPS, Kak. Aku suka datang gitu kok RUPS. Iya. Dapat souvenir, makan gratis di hotel bintang 5 kan lumayan banget ya. Lumayan banget rapat umum pemegang saham kan. Betul. Benar. Gimana sih cara kamu buat nabung efektif sampai kamu bisa ada dana untuk, bisa ada modal untuk investasi saham? Nah, yang pertama kita alokasiin dulu ya gaji kita nih, 50% kebutuhan, 40% investasi, entah itu saham, reksadana, dan 10% keinginan. Nah, dari 40% itu aku lihat nih, Kak, mana kebutuhan aku yang kira-kira tuh akan aku terencanakan untuk setahun 2 tahun mendatang. Nah, itu biasanya aku di reksadana nabungnya. Karena kan reksadana itu returnnya itu lebih kecil sih emang, tapi lebih stabil. Nah, tapi aku juga punya nih resolusi yang 5 tahun, 10 tahun. Nah, itu kan sayang banget kalau di tabungan doang itu bunganya kecil ya, Kak. Jadi kalau di saham kan itu bakalan returnnya lebih gede. Makanya aku pilih juga nih sisa dari yang aku masukin ke reksadana, aku masukin ke saham dengan tujuan supaya nanti pas di 5 tahun, 10 tahun kemudian tuh akan lebih besar uangnya. Dan yang terpenting aku jadi punya info gitu. Karena kalau kita punya saham kan kita punya kayak kewajiban lah untuk review laporan keuangannya kan. Toh kita memegang saham, masa kita nggak tahu sih reportnya, kan nggak mungkin ya. Jadi kita kayak nambah ilmu juga sih, karena kita udah menganalisis report suatu perusahaan, Kak. Jadi banyak banget lah positifnya. Oh, itu kamu liatin juga tuh kayak gitu? Iya, aku liatin dari mulai revenue, income-nya, asetnya, expense-nya dia berapa, terus modalnya berapa, kira-kira dia mampu gak sih bayar utang gitu, atau enggak return on investment-nya bagus gak sih, ROI, ROA gitu-gitu aku lihat juga sih, Kak. Itu kan nambah ilmu juga sih. Iya sih, benar. Tapi saat kamu investasi saham, untuk yang pertama kalinya nih, saat kamu investasi saham, itu kamu langsung investasi di saham-saham yang yang sudah langsung LQ45 atau gimana? Nah, karena aku orangnya aman-aman aja, jadi aku pasti LQ45. Jadi dari LQ45 kan dia udah the best banget, 45 yang liquid ya. Dari situ aku seleksi lagi mana sih yang paling bagus gitu. Aku review lagi ROA, ROI, karena kan pasti tiap perusahaan lebih besar, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil kan gitu. Berarti
apa ya, journey kamu dari review-review tentang perusahaan itu sendiri ke sampai kamu memutuskan untuk beli saham itu sendiri, itu kamu butuh waktu berapa lama sih kira-kira? Kira-kira 1-2 jam kali ya. 1-2 jam ya, cepet ya, langsung kebut semuanya terus langsung kalau beli udahlah beli aja gitu ya. Karena aku pertama nentuin sektornya sih. Misalnya kan dari LQ45 tuh ada sektor perbankan, consumer good. Misalnya perbankan ada beberapa bank nih, ada BCA, BRI, Mandiri gitu kan. Aku pilih 4 bank, aku review satu, aku compare gitu Kak. Dari situ ketahuan, wah yang bagus BCA misalnya. Kalau misalnya BCA kan lumayan agak mahal ya. Iya, mahal, jadi aku cari mahal. yang sesuai kantong lah. Oke, tapi mungkin kamu udah sering dapet cuan nih, tapi pasti ada kalanya boncos. Terus apa sih yang ngebikin kamu tuh masih semangat buat terus review, terus beli saham kayak gitu apa? Nah yang pertama kan aku pahami dulu ya profil risiko aku, karena aku risk taker. Jadi kalau misalnya aku boncos nih, oke, berarti aku harus review ulang nih perusahaannya. Kalau emang misalnya masih bagus report keuangannya, akhirnya aku average down. Oh gitu. Beli lagi biar harganya turun cuy. Sebuah tips ya. Strategi sih. Tapi kalau misalnya emang udah nggak yakin, ya jual satu. Tapi kalau masih yakin, oke, average down. Karena kita lihat kan, misalnya kayak Indofood sempet turun, kita yakin orang Indonesia nggak mungkin gak sih nggak makan mie gitu. Iya, apalagi banget. anak kosan coy kan nggak mungkin gak makan mie. Jadi ya udah average down aja buat saham Indofood gitu misalnya. Aku tuh masih kepikiran sih, kamu tuh concern banget sama investasi gitu kan. Di samping banyak orang yang seusia kamu mungkin kalau misalnya ada duit lebih nih, mereka tuh kayak lebih pilih untuk ngejalanin hobi baru, healing, kemana, keluar negeri kayak gitu. Kenapa sih kamu kamu ada pikiran ke situ nggak sih sebenarnya? Sebenarnya untuk healing tuh ada Kak, cuman kita lihat lagi ada budget gak nih. Kalau emang budgetnya terbatas, ya kenapa nggak buat investasi aja? Kenapa nggak kita coba investasi karena untuk bahagia di kemudian hari gitu? Atau bisa juga gak sih healingnya pakai duit cuannya dari investasi, kan lumayan Bisa, banget sebenernya. kan? Ya berarti emang poinnya adalah healing itu bisa asal ada budgetnya. Ada budget gitu ya. sih. Kayaknya kalau terbatas kayaknya nggak worth it sih, daripada lagi healing tapi pusing, mampus utang gue gimana nih, kan nggak enak juga ya Kak. Oke, balik lagi ke resolusi nih. Apa sih yang kamu lakukan kalau misalnya ada resolusi yang tertunda? Apakah kamu lebih menyeleksinya kayak udahlah berarti ini nggak bisa, jadi aku lewatin aja, nggak usah ada resolusi ini di tahun berikutnya, atau kayak tetap kamu masukin ke resolusi berikutnya gitu? Oke, sebenarnya jawabannya yang seperti Kakak bilang sih, aku review lagi resolusi aku. Apakah ini kegedean, apakah ketinggian atau gimana? Tapi kalau misalnya udah aku review ternyata masih sesuai, kok kayaknya bisa digapai, semangat lagi buat nabungnya, terus semangat lagi konsisten dan komitmen. Oke, terakhir nih, coba dong kasih saran ke teman-teman di luar sana, gimana sih cara mudah versi kamu nih untuk mencapai resolusi yang udah dibikin? Oke, yang pertama nih, inget banget ya, setiap tanggal gajian harus langsung transfer ke rekening yang investasi atau tabungan. Terus harus konsisten, komitmen, sama back to goal setting gitu loh. Jadi tiap kita males nabung, aduh pengen beli sepatu deh, sepatu keluaran terbaru gitu misalnya bagus, tapi inget lagi, kalau gue beli sepatu nanti gimana buat nabung rumahnya gitu. Jadi harus diinget banget goal setting kita di awal. Sama kalau bisa pasang aja foto rumah di wallpaper HP. Jadi inget terus, pengingat ya, buat reminder nih, ini impian aku nih. Ayo, harus segera dicapai kayak gitu ya gitu. Oke, seru banget nih ngobrol-ngobrolnya bareng Amel tentang resolusi, tentang investasi, tentang tips and trick, strategi gimana caranya buat ngejalanin itu gitu ya. Kayaknya udah cukup lama juga kita ngobrol. See you next episode di Millennial Talk. Bye. Dadah.